Iya teman-teman, ini simulasi yang akan saya sampaikan nggak banyak-banyak ya teman-teman, karena kalau saya mau nyampein full itu seharian aja nggak cukup gitu. Jadi Nana akan bahas garis besarnya aja biar bisa kebayang, oh ini si Cortex, oh ini tampilannya Cortex seperti ini. Kalau mau full belajar Cortex bisa di YouTube atau tanya ke KPP, Pak kapan lagi ada jadwal penyuluhan Cortex saya mau ikut gitu. Karena simulator yang real gitu, kalau yang di DJP online yang tadi Pak Wan buka itu nggak sepenuhnya real, Cortex-nya itu tampilan nggak sepenuhnya real. Yang real itu dummy-nya hanya ada di KPP. Jadi yang bisa buka dummy-nya itu yang real itu di KPP teman-teman. Karena Nana bukan orang KPP, jadi kita bahasnya pakai PPT aja. Dan karena saya pakai Mac, saya bukan pakai Windows, saya nggak bisa praktekin XML-nya. Tapi nanti kita akan bahas lewat PPT-nya. Oh ya, ngomong-ngomong Cortex itu kan semua udah tersistematis ya di dashboardnya Cortex. Kadang ada lawan transaksi yang susah dimintain bookpot, nanti nggak usah pusing lagi Bapak-Bapak Ibu-Ibu. Di Cortex, lawan transaksi setelah membuat bukti potong langsung terima di dashboardnya Cortex. Jadi nggak usah ngemis-ngemis lagi minta-minta bukti potong. Jadi semuanya sudah tersistematis. Gitu. Terkait transisi, nanti kan pasti ada peraturan dirjen ya, jadi tunggu-tunggu aja gitu loh. Jangan kayak mengira-ngira, oh 1 Januari ini bakal ada Cortex, enggak gitu teman-teman. Bisa aja di akhir Januari gitu, atau bisa jadi Februari, jadi kita tunggu aja. Tidak usah mengira-ngira, nggak usah takut kayak, karena kan kalau misalkan Januari, which is itu udah bulan depan kan. Nah itu, tapi sekarang masih belum keluar nih peraturan dirjennya, jadi ya udahlah gitu. Kalau misalkan emang apesnya Januari, langkah awalnya harus apa sih gitu. Nanti saya bantu share PPT-nya. Dan kita perlu tahu nih teman-teman, tadi Pak Wan juga udah mention kalau Cortex ini bentuknya web based, sama kayak DJP Online. Kita kan buka DJP Online di web ya, diketik webnya gitu kan. Nah, nanti juga Cortex gitu. Tapi untuk alamannya apa gitu, lamannya apa sih Cortex ini kita belum tahu. Belum tahu karena peraturan dirjennya belum keluar. Jadi kita tunggu aja, bisa jadi nanti namanya cortex.go.id atau cortex.pajak.go.id, cuma kita belum tahu. Tunggu aja. Jadi teman-teman biasakan buka HP tuh pagi-pagi jangan buka WhatsApp dari pacar gitu teman-teman atau WhatsApp dari apa, tapi buka Cortex karena kan kita nggak tahu ya waktu kita dikirim surat atau apa, ya kan makanya harus rajin-rajin buka si Cortex ini. Emang PR cuma harus jadi biasa gitu. Oke, Nana mau share screen dulu. Baik. Apakah sudah terlihat? Pak Wan udah kelihatan ya Pak ya? Semoga. Sudah Bu, masuk. Oke. Yang saya mau infokan hanya 1, 2, 3, 4, 5. Ada laman login, role access, sertel atau kode otorisasi DJP, penggantian PIC, dan impor XML. Nah, kan langkah awal kan pasti kita harus login dulu. Cuma loginnya tuh kayak gimana sih? Oke. Yang perlu kita tahu, password DJP Online bukanlah password Cortex, ya teman-teman ya. Password yang kita biasa masuk di DJP Online bukanlah password Cortex, beda lagi, ya kan? Beda lagi. Berarti kita harus create password baru dong, anak. Betul. Repot kan nih si Cortex nih. Nah, nanti halamannya akan seperti ini, teman-teman. Hampir mirip ya sama DJP Online. Nah, nanti di sini kita bisa pilih bahasanya, bisa bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. ID penggunanya masukin NIK 16 digit atau NPWP. Nah, mulai dari sekarang teman-teman yang belum madanin NIK, sekarang harus dipadanin ya teman-teman. Oke, untuk kata sandi kita belum tahu. Nah, gimana cara kita dapat kata sandi? Ada 3 button di sini. Ada lupa kata sandi, daftar di sini, sama permintaan akses digital. Cuma, nah kita nggak boleh asal pencet nih, karena beda-beda nih tombol ini nih kegunaannya. Nah, ini dia. Kalau yang lupa kata sandi, itu untuk wajib pajak yang sudah memiliki NPWP, mau itu aktif atau non-efektif. Plus orang yang sudah pernah login DJP Online. Jadi teman-teman yang udah biasa buka DJP Online, kalau misalkan mau create password baru, itu kliknya yang lupa kata sandi. Oke. Nah, ini untuk istri yang NPWP-nya gabung sama suami ya. Apakah dia sudah masuk dalam FTU? FTU itu Family Tax Unit. Ini DJP Online. Jadi kan itu ya kalau yang di DJP Online suka harus masukin daftar keluarga. Nah, untuk suami yang NPWP-nya gabung istri atau istri yang NPWP gabung suami, itu harus dicek dulu tuh sekarang di DJP Online. Apakah nama bapak atau nama ibu sudah masuk di NPWP suami, di daftar keluarganya ya. Kalau misalkan belum masuk, klik yang di daftar sini, hanya registrasi. Kalau misalkan sudah masuk di FTU,
pencetnya ya permintaan akses digital. Atau teman-teman adalah WNA yang punya kepentingan perpajakan yang harus membuka Cortex, kliknya yang permintaan akses digital. Oke. Pertama kita yang lupa kata sandi dulu ya. Lupa kata sandi itu apa teman-teman? Orang yang udah memiliki akses DJP online. Atau teman-teman semua nih yang sudah pernah pakai DJP online, kliknya lupa kata sandi di sini. Nanti reset password yang telah didaftarkan. Nah, teman-teman, terkait lupa kata sandi, pertama kali akan dikirim ke email yang tercantum pada kolom informasi DJP online. Teman-teman dari sekarang buka DJP online-nya, di bagian informasi pastiin, tadi Pak Wan juga udah mention ya, email sama nomor telepon itu harus yang paling update. Kalau di badannya pakai nomor telepon yang sekarang, nah di pribadinya nggak boleh yang sama, teman-teman harus beda gitu. Nah, beda dan ini pastikan aktif ya, emailnya kalau bisa email yang kosong, biar kalau terima password atau apa, atau kode verifikasi apa, itu bisa keterima emailnya. Jangan yang emailnya udah penuh, jadi nanti nggak bisa kebuka. Nah, nanti kan dikirimnya via email sama nomor telepon, dua-duanya ya, nggak salah satu, tapi dua-duanya nih. Bisa dua-duanya, jadi mohon semuanya adalah yang terupdate. Bisa diupdate dari sekarang, sebelum Cortex-nya muncul. Kemarin saya pas lagi penyuluhan bilang, kalau misalkan nanti Cortex-nya udah muncul, terus email sama nomor teleponnya nggak update, wah itu berabe, itu harus tanya ke kantor pajak, kata gitu. Segitu repotnya. Oke. Nah, setelah itu, nanti setelah tadi klik yang lupa kata sandi, nanti teman-teman ini mudah banget untuk teman-teman yang sudah pernah akses DJP online, dia cuma cukup masukin ID pengguna itu NIK 16 digit atau NPWP, terus tujuan konfirmasinya mau dikirim lewat email atau nomor telepon, atau keduanya juga bisa, terus habis itu masukin captcha, kirim, udah beres. Ini untuk teman-teman yang sudah punya NPWP atau yang pernah login DJP online. Ini paling gampang, teman-teman. Nah, nanti dari email bentuknya akan seperti ini, link. Tapi kemarin saya nanya tuh ke orang penyuluhnya, Pak, ini kan banyak pasti nanti yang daftar kan ya, minta yang create password. Terima konfirmasinya bakal lama kali ya Pak? Paling cepat 2 hari kerja, kata gitu. Gile, lama banget gitu kan. Tapi enggak kok Bu, ada juga orang yang terima dalam waktu 10 menit, 5 menit, kata gitu. Tapi kan 5 menit kan nggak real time ya teman-teman, ya lama juga kan. Makanya kita tunggu aja, semoga Cortex nanti saat launching lebih baik lah ya. Cuma kalau 2 hari lama banget ya. Dan ini juga kalau tampilan kita terima dari SMS. Gratis kok teman-teman. Oke, setelah itu nanti teman-teman setelah klik linknya, teman-teman akan diminta masukin password baru. Nah, minimal 8 karakter, depannya 1 huruf besar, terus ada 1 huruf kecil, angka, dan karakter khusus. Konfirmasi password deh, habis itu langsung login page. Nanti kalau misalkan udah klik save, nanti kita ke login page. Udah deh, langsung masukin nanti di sini. Nah, untuk tadi kan udah tuh yang lupa kata sandi, untuk wajib pajak yang sudah pernah login ke DJP online atau yang punya NPWP. Nah, gimana untuk wajib pajak yang belum punya NPWP atau istri yang hak dan kewajibannya gabung sama suami tapi belum masuk ke Family Tax Unit. Nah, ini caranya adalah klik daftar di sini. Oke, sekali lagi ya, ini untuk WP yang belum punya NPWP sama istri yang mau login ke Cortex-nya suami, tapi dia belum masuk ke Family Tax Unit-nya si suami di DJP Online. Nah, ini misalkan saya adalah seorang istri yang belum masuk namanya di Family Tax Unit-nya di DJP Online ya. Karena saya seorang istri, jadi saya pilihnya perorangan gitu. Kalau teman-teman badan, pilih badan, instansi pemerintah, perorangan. Sudah ditanya nih, apakah wajib pajak sudah terdaftar dengan NIK-nya? Karena saya orang pribadi, ya harusnya saya udah punya ya NIK ya. Jadi saya klik ya. Nah, ini persiapan registrasi wajib pajak. Silakan pilih jenis pendaftaran yang sesuai untuk NIK Anda. Nah, karena saya NPWP-nya gabung suami, saya mau masuk Cortex ya hanya untuk memasuk aja, hanya registrasi. Mungkin keperluan saya untuk tanda tangan atau apa gitu. Bukan untuk membuat NPWP baru. Kalau teman-teman yang belum punya NPWP tadi kan sama ya, kliknya di sini. Nah, teman-teman pilihnya ini, pendaftaran dengan aktivasi NIK atau aktivasi NIK. Jadi teman-teman kalau klik ini otomatis NPWP terbuat. Kalau misalkan saya tujuannya untuk login aja, kalau misalkan saya seorang istri kliknya ini, itu otomatis NPWP saya terbuat. Saya kan tidak mau ya NPWP-nya terbuat karena NPWP saya gabung sama suami. Makanya saya kliknya hanya registrasi. Gitu. Oke. Nah, teman-teman nanti kalau misalkan saya udah klik hanya registrasi,
Nanti saya masukkan data-data seperti biasa, NIK, nama lengkap, tempat tanggal lahir, dan segala macam. Detail kontaknya, email dan nomor telepon aktif. Lalu, nah ini masukkan detail alamat kita yang sekarang, teman-teman. Alamat WP yang sekarang, alamat teman-teman tinggal gitu kan. Nah, terus habis sudah itu, nah ini juga harus masukin alamat KTP, teman-teman. Jadi alamatnya ada 2 ya. Ada alamat KTP sama alamat tempat teman-teman tinggal gitu. Setelah itu, jangan lupa di checklist. Nah, di sini di sini di-mention, saya menyetujui untuk menggunakan akun WP saya sebagai penerimaan surat dan dokumen perpajakan. Begitu ajukan permohonan, muncul ini surat penerbitan akun wajib pajak. Nanti ada password akunnya, ini bisa di-reset nanti ya. Namanya, NIK-nya seperti ini. Gitu. Ini untuk wajib pajak yang belum punya NPWP atau baru mau buat si Cortex ini, atau seorang istri yang namanya tidak ada di daftar Family Tax Unit. Oke, yang terakhir, kalau teman-teman adalah istri yang udah dimasukin nih sama si suaminya nih di daftar Family Tax Unit, terus atau teman-teman adalah seorang WNA yang memiliki kepentingan perpajakan di Indonesia serta butuh nih masuk ke dalam Cortex. Teman-teman kliknya yang permintaan akses digital. Nah, ini dia. Jadi teman-teman tinggal kanalnya, kanal ini kayaknya ini otomatis sih, otomatis keisi gitu kan. Kecuali yang abu-abu yang otomatis terisi, sorry. Jadi ini teman-teman tinggal masukin aja NPWP-nya. Nanti kalau misalkan udah masuk NPWP, saat diklik cari itu udah otomatis keisi deh kayaknya. Oke, sorry. Jadi dari sini nanti teman-teman kirim, nanti langsung dapat deh itu aksesnya. Ini mudah sih, kalau ini cuma isi datanya, terus habis itu kirim, nanti langsung dapat kayak gini. Dapat surat penerbitan akun wajib pajak. Itu untuk akses login-nya, laman login-nya seperti itu. Nah, teman-teman, ini nih yang agak gimana gitu kan. Ini mengenai role access. Role access apaan sih Bu Nana? Saya juga bingung sih ini di sini nih. Jadi, penyelenggara hak dan kewajiban perpajakan di Cortex menggunakan konsep berperan sebagai atau impersonating. Jadi, teman-teman semua yang konsultan pajak atau teman-teman yang kerja di suatu perusahaan, teman-teman pakai Cortex itu menggunakan akun pribadi dan teman-teman akan berperan sebagai admin atau siapanya di perusahaan itu gitu loh. Jadi teman-teman emang tadi kata Pak Wan kalau nggak mau ribet ya udah lalu pakai Cortexnya si direktur gitu kan. Oke gitu. Cuma kalau direksinya nggak trust ya udah teman-teman mau nggak mau kalau misalkan teman-teman cuma jadi staff yang input PPh 21 ya entar teman-teman berarti impersonating sebagai admin yang mengerjakan PPh 21. Tuh, jadi ini setelah login, ini adalah tampilannya. Sebenarnya Nana pengen ngejelasin menunya satu persatu, cuma kayaknya kalau waktu saya untuk ngejelasin kayak kurang cukup ya, kurang banyak ya Pak Wan ya. Jadi yaudah kita lihatin segini aja. Jadi ini akunnya kita nih, si Mega Kurniawan. Ini akun utama. Akun utama merupakan akun Cortex dari si OP itu sendiri, teman-teman. Dan wajib pajak adalah daftar akun Cortex instansi pemerintah atau orang pribadi yang dilakukan. Ini tempat dia kerja atau misalkan dia freelance, freelance nggak bisa. Harus konsultan pajak yang berizin teman-teman yang bisa impersonating sebuah perusahaan gitu. Jadi kalau misalkan si Mega Kurniawan ini dia kerja di 10 PT, nanti di sini ada 10 nih. 10 PT ini memberikan akses si Mega Kurniawan untuk membuka ini ya Cortex-nya si PT-PT ini. Nah, kalau misalkan kita kalau kita klik yang ini wajib pajak PT XYZ, nanti di sini akan ada tulisan ini you are currently impersonating user ini. Nah, kalau teman-teman nanti misalkan kliennya banyak atau kerja di perusahaan banyak, sampai salah input teman-teman ya, harus sering-sering lihat atasnya gini. Gitu. Jadi nanti kelihatan oh dia sekarang lagi berperan sebagai PT ini gitu. Tapi ini loginnya pakai apa? Akun pribadi, teman-teman. Itulah yang dinamakan role access gitu. Nah, ini penggunaan serta atau kode otorisasi pada DJP. Nih, penandatanganan bukti potong, pungut, faktur, SPT, dokumen menggunakan tanda tangan elektronik orang pribadi ya teman-teman ya, tanda tangan orang pribadi. Teman-teman sendiri nih, teman-teman yang daftar Cortex sebagai orang pribadi, teman-teman harus punya tanda tangan elektronik.
Nah, tanda tangan elektronik ini ada yang versi gratisnya atau versi berbayarnya. Kalau teman-teman punya yang berbayar itu lebih enak ya kan. Yang berbayar itu kayak Vida, Tekan Aja, Peruri, dan lain-lain masih banyak tuh. Tuh, kalau misalkan teman-teman mau yang gratis, ya udahlah pakai ini aja, KODJP atau kode otorisasi DJP. Ini yang udah tersertifikasi, ini tidak tersertifikasi, cuma sama aja lah. Tuh. Nah, yang pakai TTE ini siapa aja gitu kan? Wajib pajak orang pribadi. Nah, itu PSRE atau KODJP itu punyanya siapa aja? Punyanya WPOP yang bersangkutan atau si direktur itu gitu, atau teman-teman sebagai orang pribadi sendiri gitu. Atau wali atau pengampu jika anaknya yang punya NPWP, yang anak-anaknya yang punya penghasilan tapi belum cukup umur gitu kan, ini bisa pakai ini. Terus ada orang pribadi yang ditunjuk oleh WPOP sesuai ketentuan peraturan perundang-undang untuk menandatangani dokumen elektronik. Atau WP Badan nih. Ini siapa aja nih yang harus punya sertifikat ini? Pertama ada orang pribadi yang merupakan wakil wajib pajak atau yang biasa disebutnya PIC-nya ya. Atau orang pribadi selain wakil wajib pajak yang ditunjuk oleh atau kuasa WP nih. Dalam hal wajib pajak menunjuk seorang kuasa atau konsultan pajak ya biasanya. Nah, masa berlaku TTE apa nih? Bagi wajib pajak yang telah terdaftar dan pernah akses laman DJP online, pengajuan kode otorisasi DJP dilakukan bersamaan dengan tahap reset password lupa kata sandi. Nah, jadi teman-teman, saat kita reset password tadi di awal, itu kita sudah otomatis apa ya? Mengajukan mengajukan TPE, sertifikat elektronik teman-teman. Jadi kalau misalkan nanti ada yang ke skip gitu, itu bisa daftar sendiri sih mandiri kayak tadi yang Pak Awan ajarin itu. Tapi sebenarnya kalau misalkan kita login, karena ini kan saya nggak simulasi pakai yang real DJP ya, itu nanti ada kok tulisannya kita ada tantangannya itu untuk kita pakai sertifikat elektronik itu udah langsung jadi gitu. Pokoknya nggak repot ya, semuanya online, nggak perlu ke kantor pajak lagi gitu. Pada Cortex, KODJP atau sertifikat digital PSRE wajib dimiliki oleh OP untuk menandatangani dokumen elektronik perpajakan. Nggak ada lagi sertifikat digital di dalam akun badan atau instansi pemerintah. Nah, ini untuk teman-teman yang tadi kelewat, saat di sini kan harusnya saat tahap reset password udah otomatis tuh kita udah bisa masukin sertifikasi elektroniknya. Nah, kalau misalkan tadi kelewat, teman-teman bisa melakukan permohonan kode otorisasi atau sertifikat digital di sini. Gampang kok caranya. Nanti klik aja di sini. Lalu teman-teman hanya perlu di sini aja nih, mengisi kanalnya, daring, portal wajib pajak, terus semua kolom akan terisi secara otomatis oleh sistem. Nanti jenis sertifikat digitalnya pilih nih, teman-teman. Nah, ini kalau misalkan di dalam rincian sertifikat, pilih jenis sertifikat digital yang nomor 3. Yang akan diminta ini kalau misalkan teman-teman pakai yang berbayar ya. Kalau yang berbayar berarti teman-teman pilih providernya apa. Kalau BSSN, klik. Kalau Peruri, Privy ID, dan lain-lainnya. Nah, isikan ID penandatangan. Kalau teman-teman punya yang berbayar, tinggal klik aja providernya apa, terus tinggal masukin ID-nya. Nah, kalau misalkan teman-teman memilih yang gratisan, kode otoritas DJP, tinggal isikan pas-prasenya. Itu gampang sih teman-teman, cuma tinggal pilih aja mau yang gratis atau berbayar. Kalau yang berbayar tinggal masukin ID penandatanganan. Itu biasanya kalau teman-teman yang udah biasa pakai tahu lah ya, ID-nya itu biasanya nama ya atau apalah itu. Kalau misalkan yang gratisan, ya udah tinggal masukin pas-prasenya. Itu. Tapi teman-teman perlu ada verifikasi identitas. Nah, verifikasi identitas itu caranya ada 2. Teman-teman foto jika ingin mengambil foto wajah dari kamera atau PC atau HP. Tapi kalau bisa fotonya itu sesuai sama KTP teman-teman gitu. Misalkan di KTP-nya belum pakai kerudung, tiba-tiba sekarang udah pakai kerudung, kayaknya agak susah teman-teman untuk verifikasinya karena mereka belum sepintar itu kan. Takutnya dikira nggak mirip gitu kan. Nah, alternatifnya mereka menyediakan upload foto gitu. Jadi fotonya kalau bisa upload fotonya yang sesuai dengan foto di KTP. Nah, hasil foto akan disandingkan kan dengan data yang tersedia di Dukcapil atau imigrasi. Terus teman-teman sekarang mau update dulu tuh gitu, KTP-nya boleh biar sesuai gitu kan, biar nggak repot saat verifikasi identitas. Itu memang repot nih ya. Oke, setelah verifikasi identitas, teman-teman diminta untuk checklist ini, pernyataan,
Di sini ada highlight, saya menyetujui untuk menggunakan akun wajib pajak saya sebagai sarana penerimaan surat dan dokumen perpajakan. Semuanya ada pernyataan ini. Mau kita mau buat apapun ada pernyataan ini. Habis itu kirim deh. Udah, habis itu nanti akan diterima di email masing-masing. Atau bisa juga teman-teman langsung undah BPE-nya, ada BPE-nya di situ, atau langsung unduh juga, bisa juga unduh langsung di dashboard Cortex-nya. Jadi nanti klik aja unduh surat penerbitan sertifikat digital. Itu untuk sertifikat digital ini. Gitu aja sih teman-teman, udah kan? Jadi nggak perlu ke kantor pajak lagi, buatnya bisa langsung di Cortex ini, ya kan? Nggak repot kan? Apalagi kalau misalkan teman-teman yang udah biasa pakai DJP online, itu udah kayak otomatis gitu teman-teman saat teman-teman setting kata sandinya. Nah ini nih yang dari penggantian PIC. Teman-teman, PIC itu base-nya itu adalah si direktur, ya kan? PIC base-nya adalah direktur. PIC itu apa teman-teman? PIC adalah orang yang menghandle semua isi Cortex-nya. Gitu. Jadi PIC adalah orang terpercaya, orang terpercaya di suatu perusahaan yang masih direktur kan. Tapi direktur kan suka malas ya. Ya kali direktur harus kayak harus ngerjain Cortex, harus upload XML dan lain sebagainya, direktur malas deh. Nah, makanya direktur mempercayakan seorang PIC nih untuk ngasih akses ke misalkan ngasih akses ke staff yang ngerjain PPh 21, ngasih akses ke staff yang ngerjain di faktur dan lain sebagainya. Tuh. Nah, PIC ini kalau misalnya di DJP online, dia adalah identitas penanggung jawabnya. Ini si direktur misalnya. Nah, kalau di DJP, untuk melihat default nama PIC-nya yang ditunjuk dalam Cortex di akun wajib pajak badan, silakan masuk ke menu informasi umum. Lalu di bagian wakil atau kuasa, scroll ke bawah hingga menemukan submenu pihak terkait. Nah, di kolom ini sistem akan menyajikan daftar pihak terkait yang telah terdaftar di Cortex. Gitu. Gampang sih teman-teman, nanti tinggal pilih aja PIC-nya, dan PIC ini hanya satu orang. Jadi kalau direktur ngasih kepercayaan PIC ke orang gitu kan, ngasih kepercayaan PIC, nah si PIC itu bahkan bisa menghapus si direktur loh teman-teman, dia bisa nendang direkturnya, bahaya juga kan, makanya lebih baik PIC-nya si direktur, tapi direkturnya ini akun Cortex-nya dipegang sama staf kepercayaannya gitu, atau orang yang punya jabatan khusus gitu. Nah, hanya satu PIC yang diizinkan untuk mewakili setiap badan. Untuk mengganti PIC, pilih orang yang akan ditunjuk di daftar pihak terkait. Jika nama PIC baru yang didaftarkan belum tersedia, silakan klik tombol tambah. Nah, ini kita tambah nih. Untuk menambahkan orangnya, tinggal edit aja. Gampang kok teman-teman. Nah, ini kalau misalkan belum ada nih nama PIC-nya, tinggal klik aja siapa namanya, terus jenis orang yang terkaitnya apa gitu. Tinggal dimasukin aja data-datanya PIC. Gitu. Setelah berhasil menambahkan atau berhasil mengubah PIC, scroll ke bawah seperti biasa, ada pernyataan yang harus dicetak. Oke, itulah PIC teman-teman. Jadi teman-teman perlu memahami bahwa Cortex ini kalau teman-teman direktur yang nggak mau repot ngerjain, teman-teman kalau misalnya percaya sama staffnya, bisa staffnya dijadiin PIC atau manajernya dijadiin PIC, nanti manajernya ini akan mendelegasikan tugasnya ke staff-staff lainnya, staff akunting, staff apa, itu diberi akses. Jadi setiap staff yang akan impersonate menjadi staff di sebuah PT, misalkan Nana di PT-nya Pak Awan gitu, Pak Awan sebagai PIC memberikan akses Nana untuk mengerjakan PPh 21. Jadi saat Nana berperan sebagai PT-nya Pak Awan, Nana hanya bisa buka PPh 21-nya PT tersebut gitu. Nggak bisa buka semuanya, nggak bisa buka data pribadinya Pak Awan, segala macam nggak bisa. Nana hanya dikasih akses sama PIC untuk mengerjakan PPh 21. Kalau Nana dikasih akses untuk bukot PPh 23, udah buka cuma bisa itu doang gitu, nggak bisa yang lain. Jadi mereka sih nganggapnya itu secure ya teman-teman, cuma tergantung PIC-nya aja nih. Kalau PIC-nya kabur lah, kan kita nggak tahu. Kemarin saya nanya tuh ke Pak Penyuluh, Pak, kalau PIC-nya kabur gimana? Terus data saya dimacem-macemin gimana? Katanya, kita nggak bisa buat apa-apa. Paling nanti WP disuruh datang ke kantor pajak, nanti akses PIC-nya ditutup. Repot ya, katanya serba digital, nggak perlu ke kantor pajak lagi. Tapi masih perlu, teman-teman. Jadi lebih baik PIC-nya sih direkturnya aja, gitu.
Nah, ini dia skema impor XML. Ini sebenarnya lebih enak kalau kita praktekin langsung. Tapi mohon maaf banget karena saya lagi pakai Mac dan ada sih staff juga yang pakai Windows, cuma takutnya sinyalnya kurang sesuai, jadi kita pakai PPT aja, kurang lebih sama kok. Ini teman-teman yang pakai MacBook untuk sekarang masih belum bisa. Saya juga nanya sih, Pak gimana Pak, kan nggak semua staff pakai ini kan Windows, jadi ya kita masih upgrade lah. Udah mau Januari masih upgrade aja teman-teman. Jadi skema impor ini adalah cara mudah untuk membuat bukti potong atau pungut dalam jumlah banyak secara sekaligus dalam format XML. Tadi Pak Wan sempat mention biasanya pakai CSV ya. Sekarang formatnya harus XML. Jadi bentuk format XML itu terdiri dari dua ya. Pertama coding. Ini kalau teman-teman pintar coding, saya kan nggak bisa nih. Makanya DJP karena ngerasa orang Indonesia belum sepintar itu, mereka menyediakan file yang bentuknya Excel gitu. Jadi teman-teman nanti tinggal input aja gitu. Tapi ini cuma bisa pakai Windows doang ya. Nah, file template XML Cortex ini dia berisikan elemen data XML ya. Ini kayak ya itulah tadi dia itu yang codingan gitu. Kalau kita kan perlunya converter Excel to XML kan ya. Nah, dokumen XML Cortex itu udah apa aja sih? Nah, ini ya teman-teman, Bukpot PPH pasal 2126 yang ini aja nih. Bukti pemotongan pegawai tetap, ini, gitu. Terus Bukpot unifikasi, ini, ada faktur, ada SPT tahunan, SPT PPN, SPT biaya materai. Yang biasanya kita semua input ini dalam CSV, kita harus ubah jadi XML. Cara aktivasi konverternya tuh kayak gimana? Ya kan? Ini teman-teman bukan hanya kayak teman-teman download file CSV terus diisi, enggak kayak gitu teman-teman. Kalau kemarin kan cukup di save as CSV ya. Kalau sekarang enggak, teman-teman harus aktifin dulu konverternya. Jadi teman-teman harus aktifin menu yang namanya Ribbon Developer. Menu pita kalau kata orang pajak tuh, kalau saya ikut penyuluhan, kita harus aktifin menu pita Ribbon Developer. Klik file pada Microsoft Excel teman-teman. Terus habis itu klik option. Nah, habis klik option nanti ada tulisannya customize ribbon. Pada saat diklik customize ribbon, ada bagian sini namanya developer, diklik aja. Klik untuk aktifin, lalu pencet OK. Gitu. Nanti di sini ada developer. Kalau teman-teman buka sekarang, kayaknya masih belum ada. Kalau teman-teman udah aktifin developer, udah ada. Gitu. Nah, oke. Jadi teman-teman pertama, gimana sih cara untuk dapetin file XML ini untuk kita isinya? Gitu. Teman-teman buka pajak.go.id/cortex, ini lemot teman-teman, kalau mau buka itu lemot, nggak semuanya langsung bisa masuk gitu kan. Nanti cari, ini kalau teman-teman mau belajar ya, cari kolom template XML dan converter Excel ke XML. Ini ya, teman-teman klik aja ini, lebih lanjut kita klik. Nah, nanti ini ada template-nya nih, template XML dan converter Excel ke XML, gitu. Kita kan pilihnya converter ya, XML. Nah, nanti kita buka file converter dengan aplikasi Excel sesuai dengan data yang akan dilakukan import. Kalau misalkan ini contohnya Bupot unifikasi, file BPU Excel to XML. Jadi teman-teman tinggal masukin aja deh data-datanya, masa pajaknya, tahun pajak. Kalau bisa teman-teman udah bikin sendiri gitu kan, udah copy paste si template ini, terus tinggal isi, nanti tinggal copy paste aja. Gitu. Isi file pada sheet data sesuai dengan kebutuhan. Nah, keterangan data yang dibutuhkan pada setiap kolom itu bisa dilihat di referensi. Nah, di sini nih kode-kodenya ada referensinya. Pokoknya udah lengkap sih, kemarin pas saya penyuluhan sih mudah ya. Mudah pas dilihat, cuma di praktek ini kan saya nggak tahu. Oke, data yang divalidasi oleh sistem Cortex ada 4 teman-teman. Jadi saat teman-teman nanti mengimpor, nanti yang dikoreksi sama Cortex ada 4. Ada NPWP, ada ini NITKU, terus ada kode objek pajak sama tarif. 4 ini nih teman-teman yang akan dikoreksi. Tuh. Setelah udah terisi penuh, rampung, kita klik bagian developer. Ini untuk konverternya ya, cara gunainnya. Klik developer, terus diekspor. Gitu. Terus pilih nama dan lokasi penyimpanan file XML. Nah, jadi teman-teman save as tipenya ini nggak usah diapa-apain ya. Terus untuk file namanya nggak perlu kayak yang harus sesuai template atau apa aja sih nggak apa-apa. Terus habis itu ekspor.
Nah, nanti di Cortex-nya kita tinggal import data aja. Kita browse dulu, kita cari file mana tadi yang mau kita masukin. Nah, teman-teman, nanti kalau misalkan ada yang error, jadi kalau misalkan datanya ada 100, terus ada 2 yang error, semua datanya nggak keterima, teman-teman. Nah, biasanya kan kita harus benerin gitu kan, benerin, ini mah enggak. Jadi jadi kalau misalkan ada 100 data, ada 2 yang error, ada yang 3 yang error, nggak diterima sama sekali teman-teman. Harus benerin semuanya. Tapi dia ngasih contekan nih, ngasih contekan apa aja yang salah. Misalkan data row segini, NPWP-nya salah gitu, tarifnya nggak sesuai atau apa. Dan dia kasih contekan tinggal benerin. Sebenarnya mudah kan? Gitu. Kita dibantuin ngoreksi sama si pihak Cortex ini. Nah, kalau misalkan sudah betul semua 100-100-nya, Ibu pot is valid. Jadi ini udah aman nih teman-teman, tinggal submit. Nah, habis submit nanti muncul notifikasi sukses data successfully upload. Data bukti pemotongan muncul seluruhnya pada menu belum terbit. Nanti setelah kita tadi upload, kan itu sudah masuk ya, tapi belum terbit ini maksudnya di draft teman-teman. Jadi teman-teman masih bisa edit atau apa. Nah, terus teman-teman diminta untuk centang ini nih, centang-centang ini semua. Kalau mau semuanya klik semuanya tinggalin di sini aja. Terus klik terbitkan gitu. Nanti ketika klik tombol terbitkan itu untuk memposting bukti pemotongan yang telah dicentang dari draft SPT menjadi dari yang belum terbit jadi ke telah terbit. Gitu. Sebelum itu teman-teman akan masukin ini dulu nih si ininya dulu nih tadi apa namanya tanda tangan digitalnya nih teman-teman. Jenis penandatangannya tanda tangan pembayaran pajak misalkan, terus penyedia penandatangannya kalau misalkan yang gratis berarti pakai kode otorisasi DJP, tinggal masukin aja kata sandinya, pas-pasannya dan lain sebagainya. Oke, kalau misalkan ada notifikasi sukses data successful issue atau muncul nomor bukti pemotongan status penandatangan. Oke. Jadi teman-teman kalau misalkan muncul kata-kata seperti ini, berarti ini lagi proses teman-teman. Nah, nanti tinggal refresh aja, menunggu ini tuh tanda tangannya diterima atau enggak, valid atau enggak. Gitu. Kalau misalkan tanda tangannya enggak valid, nanti teman-teman pasti ada tulisannya di sini nih. Incorrect signature passphrase gitu. Ini contohnya ya kalau misalkan bukti pemotongannya gagal terbit gitu teman-teman. Kalau yang ini kita sudah masukin tanda tangan tapi ini masih proses. Kalau misalkan nanti gagal nanti ada tulisan kayak gini. Kalau misalkan dia berhasil, dokumen sign successfully. Ini udah berhasil dan dia dari yang sebelumnya di belum terbit akan muncul di telah terbit gitu teman-teman. Thank you.